Welcome to Artocles. Banyak orang mengira bahwa kasus yang berhubungan dengan ipar beripar hanya terjadi di luar negeri. Ternyata salah besar, justru di Indonesia juga banyak, namun jarang terekspos. Salah satunya adalah kisah yang berikut ini. Saya kombinasikan dengan kasus membagongkan yang datangnya dari luar negeri. Saya perkenalkan dengan seorang pria bernama Syarif Hidayat kelahiran tahun 2000 yang aslinya dari desa Rawasari, wilayah Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Jika kita lompat pada bulan Mei 2022 di mana lelaki tersebut baru saja menikah selama setahun dengan wanita berinisial DW dan ikut tinggal di kediaman sang istri yang ada di desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Di rumah peninggalan mertuanya ternyata ada adik kandung dari sang istri, adik ipar Syarif yang bernama Fashikatul berusia 18 tahun yang sudah bekerja pada sebuah pabrik dan menjadi perhatian khusus Syarif sebab bodi dan wajah gadis itu membuat pikirannya selalu traveling kemana-mana karena memang sesuai dengan tipenya. Udah ditahan-tahanin untuk tidak berpikir macam-macam, namun tetap aja sosok si adik ipar mengisi fantasinya setiap menit. Selama 4 bulan terakhir, jadi sejak Januari 2022, ternyata Syarif di PHK dari kerjanya dan cuma mendekam di rumah. Istri dan adik iparnya yang kerja memenuhi kebutuhan hidup. Namun setelah itu, Syarif mulai buka usaha sendiri, yaitu berjualan es keliling. Beberapa kali lelaki tersebut akhirnya memberanikan diri untuk menggoda ataupun memeluk Fashikatul jika bertemu di dapur atau baru keluar kamar mandi. Namun selalu dilawan. Entah mengapa gadis itu nggak pernah punya keberanian buat mengadu karena kasihan dan takut menghancurkan rumah tangga sang kakak. Sampai berbulan-bulan Syarif mencoba berbagai cara mendekati adiknya, namun situasi sulit, takut ketahuan. Tapi tangannya sesekali emang suka iseng, colek-colek atau meraba, hingga Fashikatul pun berusaha untuk menghindar sebisa mungkin. Tapi justru hal ini yang semakin membuat Syarif penasaran dan meradang, sebab setiap pulang kerja, kok adiknya malah langsung masuk ke kamar. Setiap diajak ngobrol malah dicuekin, serta tingkah lainnya yang bikin lelaki itu emosi karena merasa tidak dianggap keberadaannya. Bahkan pada pertengahan bulan Mei 2022, Syarif baru tahu nih dari istrinya bahwa sang adik ipar sudah punya pacar. Ada cowok yang lebih keren, sering ngapel dan jemput kerja, hingga rasa cemburu membara di hati dan pikiran sang abang ipar. Sempat juga ditanyain pada Fashikatul langsung yang membenarkan bahwa dirinya sudah punya kekasih, hingga Syarif pun semakin naik pitam. Pada Selasa tanggal 24 Mei 2022, Fashikatul baru pulang kerja pukul 9 malam dan langsung masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Dia kemudian mendengarkan musik dari handphonenya dengan volume yang lumayan besar, hingga mendadak Syarif mengetuk dan dibukalah pintu. Lelaki itu ngamuk karena suara musiknya Fashikatul kegedean, bikin berisik soalnya kakaknya udah tidur, takut keganggu. Disuruh kecilin volumenya dan langsung diturut, tapi dengan muka masam tanpa mau memandang mata Syarif. Setengah jam kemudian masih juga dia mendengar suara musik dari kamar Fashikatul hingga diingatkan kembali namun dicuekin. Bahkan kemudian gadis itu mengancam akan melaporkan pada kakaknya mengenai perbuatan Syarif selama ini kepadanya. Ngerasa disepelekan, lelaki itu ngamuk lalu mulai mukul serta membanting tubuh adik iparnya ke tembok sekuat tenaga. Saat itu kondisi Fashikatul langsung lemas hingga dengan kasar dan beringasnya, Syarif melakukan perbuatan tercela kepada gadis tersebut selama 10 menitan tanpa perlawanan. Setelahnya dia balik ke kamar dan sempat tidur di samping sang istri selama beberapa jam. Pukul 1 dini harinya, jadi udah masuk ke Rabu tanggal 25 Mei 2022, ternyata pikiran Syarif masih aja membayangkan tubuh dan wajah adik iparnya yang manis. Makanya dia beranjak lagi ke kamar Fashikatul, lalu memaksa untuk berhubungan badan kedua kalinya, namun ditolak. Dia pun berteriak dengan keras sambil bilang bahwa tidak ada lelaki lain yang boleh memiliki serta menikmati tubuh Fashikatul kecuali Syarif
seseorang. Pria tersebut menuju ke pekarangan belakang rumah, lalu menemukan sebuah balok kayu yang segera dibawa ke dalam untuk memukul dada kiri Fasikatul sembari membekap mulut dan menghajar wajah gadis itu berulang kali. Kenyataannya noda merah keluar dari hidung dan saat diperiksa nadinya sudah tidak berdenyut. Sarif sadar bahwa adiknya sudah tidak bernyawa, tapi pikiran liar sudah muncul dalam kepala hingga jasad Fasikatul pun digagahi sampai puas. Setelahnya diseret tubuh tersebut ke kebun pekarangan belakang di antara semak-semak dan ditutupin beberapa sampah. Lelaki itu pun masuk ke kamar lagi untuk tidur di samping istrinya yang pules banget, ampe gak terbangun mendengar suara gaduh. Besokan siangnya pukul 2, beberapa tetangga langsung dihebohkan dengan penemuan jasad Fasikatul dan langsung mengadu pada kakaknya yang sedang off bekerja. Makanya langsung nelpon polisi dan membawa tubuh tersebut ke rumah sakit. Kurang dari 24 jam, langsung pihak Polres Demak berhasil menangkap Sarif karena dicurigai sebagai sosok yang menghabisi adik ipar. Sidik jarinya cocok dan saat ditahan ternyata lelaki berusia 22 tahun itu langsung mengakui perbuatannya. Bahkan setelah dicecar lebih mendalam diketahui sebelum hari kejadian, Sarif sudah berhasil 2 kali menggagahi Fasikatul di bawah ancaman. Belakangan dia bilang ngerasa cemburu saat gadis itu udah punya pacar. Padahal niatnya di masa mendatang, Sarif mau mengajukan pada istrinya untuk mempersunting sang adik supaya bisa menjadi istri mudanya. Kok malah berani-beraninya berhubungan dengan pria lain. Pada hasil keputusannya di Pengadilan Negeri Demak Karangrejo, hakim menjatuhi hukuman 20 tahun penjara kepada Sarif Hidayat atas pelanggaran pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 dan pasal 351 ayat 2 atas perbuatan kejamnya terhadap Fasikatul nikah. Buat kamu pecinta kisah-kisah kriminal, kita kenalan lagi yuk sama channel yang super seru bernama Mabar Kriminal. Bisa bikin pikiran kita traveling karena nyimak kasus yang di luar ekspektasi tetangga. Kisah-kisah unik tapi tetap bikin adrenalin kamu terpacu kencang dengan kasus yang bikin kita siksak shock. Yang pasti menjadi salah satu channel andalan seputar dunia kriminal yang di luar nalar manusia. Ekspektasi dan realita emang gak selalu sama, makanya wajib menambah wawasan agar kita tetap terselamatkan. Abis nonton videonya Bang Artokles, jangan lupa mampir ke Mabar Kriminal agar pengetahuan kamu tidak tertinggal. Masih mengenai kasus antar ipar beripar, sekarang kita menuju ke kota Pantiat di Provinsi Bintuan, negara Vietnam untuk kenalan dengan Rapin Tensai kelahiran tahun 98 yang bekerja sebagai teknisi pada perusahaan pendingin ruangan di wilayah tersebut. Tidak mengenyam bangku universitas tapi skillnya mantap, berdisiplin tinggi serta disukai banyak orang karena ramah, rajin ibadah, serta ulet dalam bekerja. Kalau disuruh ngerjain ini itu langsung cekatan diberesin tanpa nanya berani bayar berapa. Makanya sang kekasih saat itu yang bernama Meda Huyen Lin tidak pernah meragukan pujaan hatinya untuk menjadi pendamping hidup sampai maut memisahkan. Justru perempuan tersebut yang dulu mengejar-ngejar Rapin supaya bisa jadi pacar dan suami. Kesampaian juga keduanya menikah pada bulan Juli 2023 di saat usia Rapin 25 dan istrinya 29 tahun. Temen-temennya salut soalnya Meda berhasil mendapat berondong pekerja keras serta berwajah tampan. Keduanya pun tinggal bersama dengan mengontrak rumah yang ada di Jalan Lan Ong Pantiat. Kebetulan Meda juga bekerja pada bagian administrasi di perusahaan percetakan. Bulan Januari 2024 setelah menikah selama 5 bulan, baru ketahuan bahwa Meda memiliki penyakit pada ususnya hingga sering menjalani perawatan di rumah sakit Ben Vien Tan Po. Dia divonis terkena kanker di bagian usus, namun suaminya nggak bisa nemenin terus karena wajib cari uang untuk kebutuhan hidup mereka. Istrinya resign dari kerjaan hingga diteleponlah adiknya yang bernama Pandalin untuk datang ke sana mengurusi kakak kandung.
Bandung. Panda berusia 27 dan sebelumnya bekerja sebagai pelayan pada sebuah klub malam di wilayah Hanoi. Dia sempat nangis-nangisan saat tahu kakaknya sakit dan untuk sementara memutuskan berhenti kerja demi menjaga Meda. Bolak-balik nganterin ke rumah sakit, ke ahli pengobatan tradisional sampai ke orang pintar. Dia juga mengatur pola makan serta obat apa aja yang perlu dikonsumsi oleh Meda. Bahkan saat itu kakaknya udah sempat loh mengandung namun keguguran berhubungan dengan komplikasi yang terjadi pada pencernaannya. Kakak beradik itu sering berpelukan. Maaf, saat di toilet karena untuk BAB aja Meda sering mengeluarkan noda merah akibat penyakitnya. Berbagai upaya diusahakan mereka, yang terpenting si kakak bisa sembuh. Sampai Panda pun sempat berhutang pada mantan bosnya di Hanoi untuk membantu keuangan Meda karena tahu bahwa penghasilan abang iparnya tidak cukup besar. Banyak pengeluaran untuk bermacam perobatan walaupun hasilnya tidak terlalu signifikan. Buat sekedar info aja bahwa usia Rapin sebenarnya lebih muda daripada Panda, tapi karena Rapin kawin sama kakaknya, ya tetap dianggap sebagai abang ipar. Di akhir bulan April 2024, di saat Meda kebanyakan opnam di rumah sakit ataupun kalau di rumah, pasti seringnya tidur akibat pengaruh dari obat. Rapin mulai iseng colak-colek, raba-meraba serta berani memeluk adik iparnya secara tiba-tiba. Panda sempat marah dan melawan, namun belakangan abang iparnya curhat bahwa dia sudah lama nggak dilayani oleh Meda karena penyakitan. Bahkan mengancam akan meninggalkan istrinya karena seperti nggak ada manfaat punya bini yang nggak bisa kepake buat menjadi penyalur nafsu. Panda kasihan dong ngebayangin kakaknya bakalan sedih kalau ditinggal suami dalam kondisi sekarat begitu. Dibujuknya sang abang ipar untuk mempertahankan rumah tangganya karena yakin dengan pengobatan yang dijalanin sekarang pasti Meda akan sembuh kembali serta bisa melayani suaminya di ranjang seperti dulu. Rapin sempat berteriak kesal karena udah nggak pernah menyalurkan hasratnya selama 4 bulanan. Mau nunggu sampai kapan? Makanya menyuruh Panda untuk melayaninya sekali aja guna menyemburkan cairan hangat yang sudah ditahan selama berbulan-bulan namun tetap ditolak oleh gadis tersebut. Malah disuruhnya cari aja PSK di luaran sana sebagai pelampiasan sementara. Tapi Rapin gak mau dengan alasan takut kena penyakit kotor. Pertengahan bulan Mei 2024 nampaknya Rapin makin ngelunjak dan gak ada sopannya dalam menjaga sikap terhadap Panda. Kayak udah gak peduli si adik ipar mau ngomel atau mengadu pada siapapun. Saat Panda tertidur di sofa dengan bejatnya, lelaki tersebut mengeluarkan anunya yang tegak lalu ditepok-tepok, digesek-gesek ke wajah gadis itu yang langsung terbangun kaget tapi gak sanggup mengamuk. Palingan Panda cuma beranjak menuju ke kamarnya lalu dikunci. Pernah juga satu kali Rapin melakukan hal yang sama, didorong anunya ke mulut adik ipar yang lagi tertidur sambil menganga. Panda sempat menangis namun cuma sanggup menarik selimut untuk menutupi wajahnya. Dia bingung mau melakukan apa karena sekarang Rapin selalu mengancam ingin menceraikan Meda yang baginya cumalah seonggok daging hidup yang banyak ngeluarin biaya untuk berobat. Meda cuma menjadi beban tanpa ada timbal balik yang setimpal. Dia maksa terus supaya Panda bisa menggantikan posisi kakaknya minimal di bagian memuaskan hasrat agar pria tersebut mau bertahan di rumah. Pokoknya dilema banget pastinya menjadi Panda. Sejak Sabtu siang tanggal 18 Mei 2024, Panda meletakkan kamera tersembunyi dalam kamarnya buat merekam kalau Rapin masih berani masuk ke sana untuk berbuat tercela. Hal ini juga dilakukan seandainya dia berbuat nekat bila kesabarannya sudah tidak terbendung. Benar saja pada tanggal 19 dan 20 Mei 2024 saat dirinya tertidur pulas, ternyata si abang ipar masuk kamar kemudian mengeluarkan anunya yang tegak lalu diuel-uel ke wajah Panda. Namun saat itu dia tidak terbangun. Sampai di hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 11 malam, Panda terkaget karena merasakan hal aneh, yaitu selain anu milik Rapin, ternyata ada juga cairan lengket terkena pipinya. Dengan cekatan langsung ditariknya senjata yang sudah dipersiapkan, yakni sebuah gunting tanaman yang besar dari balik selimut, lalu diarahkan pada
perut abang iparnya. Rapin terkaget lalu terduduk di lantai kamar sembari memegangin perutnya yang mengeluarkan darah. Panda bangun lalu memukulkan gagang gunting tadi pada kepala Rapin sampai lelaki itu sulit bergerak tapi masih tersadar. Panda segera menarik celana pendek abang iparnya lalu dengan sekuat tenaga menggunting anu Rapin sampai putus di tengah batang hingga lelaki itu berteriak sekuat tenaga karena kesakitan. Cairan merah mengalir deras dari anunya hingga 1 jam kemudian dia sudah berada di rumah sakit Bin Vien Tan Po. Rapin meninggal 2 hari kemudian akibat luka parah pada alat vital. Beruntung ya Panda memiliki rekaman perbuatan bejat si abang ipar. Hingga pada 13 November 2024 di saat persidangan, hakim malah membebaskan perempuan cantik itu dengan alasan pembelaan diri. Sedangkan sang kakak Meda kehilangan nyawa sebulan kemudian akibat kanker usus yang semakin ganas. Bagaimana menurut kamu? Mana dari 2 kisah ipar per ipar membagongkan tadi yang menurut hati kecil kalian justru mendukung si pelaku karena ikutan jengah dengan kondisi yang bikin trauma? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.